Pada episode ini, kami mendatangkan 6 orang dari latar belakang yang berbeda untuk menyampaikan pendapatnya mengenai karir dan berbagai lika-liku persiapan menuju dunia kerja. Kami sudah menyiapkan berbagai pernyataan mengenai persiapan dunia pasca kampus. Bagaimana pendapat mereka? Saksikan di Take Your Choice presented by TV11. Pada sesi pertama, para talent akan menentukan pilihannya apakah setuju atau tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Setuju atau tidak kalau sebelum lulus kuliah harus sudah memiliki pekerjaan? Kalau menurutku pribadi itu, kalau kuliah ya fokusnya bisa kuliah dulu, nggak apa-apa sih. Jadi kalaupun nggak punya kerja, itu menurutku nggak masalah. Tapi lebih baiknya memang bisa nyari sambilan, mungkin freelance atau apapun itulah, part time untuk tambah-tambah uang. Kalau mau jajan sendiri kan lebih enak. Tapi nggak wajib sih menurutku. Jadi kalau mau kuliah dulu ya silakan kuliah dulu, lulus baru nyari kerja nggak apa-apa. Kalau dari aku sih kenapa nggak harus ya, karena memang bukan sebuah kewajiban dan keharusan. Kita mempunyai pekerjaan sebelum lulus, belajar ya belajar. Habis itu kita setuju tadi yang bilang kalau misalkan ada pekerjaan sampingan mungkin bisa buat uang tambah uang jajan dan lain sebagainya. Cuma itu juga bisa jadi penunjang karir kedepannya mungkin, tapi tidak diharuskan. Aku nggak setuju karena harus itu. Oke, ini aku disclaimer dulu ya, kenapa aku milih setuju. Karena tadi fokusnya aku tuh di sebelum lulus kuliah. Karena in my opinion tuh dari waktu sidang menuju ke wisuda itu berdasarkan aku lihat dari pengalaman kakak-kakak tingkat ya, buat kloter wisuda itu lama gitu, nggak langsung dapat kita wisuda. Nah sedangkan aku itu kan orang yang merantau, jadi ada waktu lama jeda dari sidang ke wisuda. Nah menurut aku di situ yang harus mewajibin punya pekerjaan, karena daripada kita udah merantau tapi ngangong-ngangong doang nggak ada apa-apa, kan mending harus punya kerja kan buat orang-orang yang merantau sebelum wisuda. Jadi itu sih alasan aku setuju sebelum lulus harus punya pekerjaan. Dan itu nggak harus pekerjaan tetap ya, kan bisa freelance atau apa kan juga tetap pekerjaan kan. Gitu. Yang nggak setuju mungkin ada yang mulai goyah kali ya? Wah, enggak. Enggak sih. Jadi kalau menurutku sebenarnya baiknya pun udah ada baiknya. Tapi karena kita waktu kuliah itu sebenarnya tidak didesain oleh company untuk dapat pekerjaan, kan biasanya ada pekerjaan yang memang mengharuskan untuk misalkan lulus S1 dulu kayak gitu. Tapi memang ada beberapa, cuman kan nggak banyak. Dan kalau misalkan setiap dari kita itu percaya bahwa harus dulu, itu kan artinya ya kasihan banget itu nih mentalnya. Kenapa harus? Nah, pressure banget nih. Jadi menurutku nggak harus ada sih, tapi lebih baik kalau memang punya kesempatan untuk bisa ya ambil gitu. Setuju atau tidak kalau di dunia kerja itu harus bisa menggunakan Microsoft Excel, Word, sama PowerPoint? 3, 2, 1. Aku setuju karena dari pengalaman magang sendiri itu ternyata Microsoft Office itu sangat-sangat diperlukan gitu, dan bahkan ketika kita belum mempelajari salah satu dari Microsoft Office itu biasanya kita ketika magang akan bingung ini mau gimana ya gitu sih. Kalau menurutku sih orang dari kuliah aja kita sering banget disuruh bikin PPT, bikin Word. Bahkan kalau misalkan lagi ada rekrutmen magang, intern, ataupun volunteer dan sebagainya tuh kadang udah ada kayak wajib udah bisa Microsoft Office di bagian apa kayak gitu. Menurutku itu sangat menunjang dan sangat membantu. Kalaupun nggak bisa ya nggak tahu deh. Kalau aku lebih ke arah gini ya, 50-50. Jadi kalaupun dibilang nggak bisa juga salah, karena memang butuh Excel, Word, dan PowerPoint. Tapi kalau dibilang wajib banget, menurutku enggak juga, karena gimana ya, menyesuaikan sama minat, hobi. Sebagai contoh aku sendiri, aku kan sekarang freelance-nya videographer, lebih ke arah kamera person ya.
kan nggak butuh Word, PowerPoint sama Excel. Jadi bisa dibilang penting, iya perlu belajar. Tapi menurutku tetap disesuaikan lagi ya, menurutnya lebih ke hobinya, mintanya apa, bidang pekerjaannya apa. Oke, kalau aku ya mungkin karena bidangku di manajemen ya. Oke, siap. Oke, kalau dari aku ya karena aku di manajemen ya, penting banget sebenarnya karena ketika mau pitching, mau hal-hal lain sebagainya maupun pengelolaan di kantor dan sebagainya biasanya memang pakai hal kayak gitu, Microsoft, Excel, terus habis itu ada PowerPoint dan juga bahkan ada Miro juga atau Jamboard dan lain sebagainya. Banyak banget sebenarnya toolsnya, tapi cuman mungkin yang paling mendasar itu 3 itu tadi dan sebenarnya menurut aku itu penting sih sebenarnya kalau buat aku di pekerjaan gue kayak gitu. Oke, aku sebenarnya sama sih sama Mas Rin karena aku juga dari manajemen kan, jadi aku pilih setuju gitu. Dan aku tuh juga pernah dengar dari orang-orang yang awalnya dia tuh kerjaannya tuh hanya menerima S1, tapi tiba-tiba diterima nih karena dia lulusan SMA atau lulusan diploma tuh diterima karena dia bisa Microsoft Office terutama di Excel itu. Jadi menurut aku Excel, Word, PowerPoint itu penting banget sih. Setuju atau tidak, wirausaha lebih enak daripada kerja di instansi? 3, 2, 1. Cuma nggak melulu enak di wirausaha sih menurutku. Selama pengalamanku aku pernah bantu ke instansi ataupun mencoba berwirausaha. Oke, sebenarnya juga sama sih, 50-50. Tapi kalau di berwirausaha itu orang mikirnya pasti enak, kita kerja semau kita, untung dapat aja gitu. Tapi sebenarnya enggak, berwirausaha itu ada masa-masa sulitnya juga, apalagi waktu kita rugi, kita itu kan orang-orang nggak mikir hal itu, orang-orang mikirnya enak kerja sesuai keinginan kita, untungnya juga dapatnya banyak gitu sih. Oke, walaupun aku nggak punya, mungkin belum mempunyai mental pengusaha ya. Nah, tapi aku berani ngambil pilihan wirausaha itu lebih lebih enak daripada instansi karena menurut aku dengan adanya wirausaha kita tuh bener-bener explorin semua apa ide kita. Sedangkan kalau kita di instansi itu tuh ada birokrasi ataupun SOP yang terlalu kadang tuh berbelit, apalagi di Indonesia tau lah ya, birokrasinya terlalu bla bla gitu. Akhirnya kadang sesuatu yang harusnya bisa harusnya lebih efektif kayak gini, gara-gara birokrasi sebuah instansi jadi terlalu rumit gitu sih. Oke, aku nggak setuju karena aku juga pernah mengalami jadi wirausaha gitu. Nah, menurutku ya wirausaha itu terlihat enak karena ya tadi jam kerja, terus kemudian keuntungan kayak gitu kan, bisa kita sendiri yang ngatur gitu ya. Nah, tapi nih kalau di wirausaha itu ada fase naik, ada fase turun ya. Takutnya itu ketika turun nggak bisa naik lagi gitu sih. Jadi Kadang nggak siap mental. iya, mentalnya juga kan belum terlatih gitu. Ya itu sih kalau dari aku. Sebenarnya bener ya tadi teman-teman itu yang dari nggak setuju itu kalau bisnis itu kadang naik, kadang turun dan kalau turun sulit baliknya gitu. Bener, ada benernya. Dan memang kalau misalkan dari pengusaha itu kalau memang kita harus tahu kapan itu harus cut, kapan harus lanjut lagi. Dan sebenarnya kalau dari aku kenapa akhirnya memutuskan untuk berwirausaha, satu karena aku nggak terlalu suka kerja kantoran gitu, walaupun nggak menolak juga. Tapi di satu sisi kenapa akhirnya berwirausaha karena ada loh hal-hal yang kebaikan yang bisa kita berikan ketika kita berwirausaha, kayak misalkan memberikan kesempatan kerja bagi orang lain kayak gitu. Itu menurutku sesuatu yang menurutku sangat satisfying banget buat aku. Terus habis itu mungkin memang benar wirausaha itu akan berat di awal dan juga ketika kita mau naikin traffic dan lain sebagainya itu memang berat lagi. Tapi ada sesuatu yang menarik ketika bisnis kita itu sudah berjalan dan menurutku itu jadi suatu kebebasan yang nggak akan dimiliki oleh karyawan sampai mereka pensiun kayak gitu. Setuju atau pekerjaan atau karir itu harus sesuai dengan hobi atau minat? 3, 2, 1.
Menurut aku nggak harus pekerjaan itu sesuai hobi atau minat, karena pada suatu waktu kita tuh pasti butuh buat healing nih, buat healing. Nah, kalau hobi kita udah dijadiin pekerjaan, kadang tuh kita bingung nih healingnya mau kemana gitu, karena kita setiap hari sudah melakukan pekerjaan itu. Gitu sih dari aku. Ketika kita memilih sesuatu atau menjalankan sesuatu, itu seenggaknya udah ada dikit lah dasarnya apa kayak gitu, dan itu yang buat aku setuju sih sama statement yang tadi udah disebutin. Kalau dari aku, tadi kenapa nggak harus sesuai minat? Jadi yang namanya dunia kerja menurutku itu harus fleksibel ya. Jadi sebagai contoh sekarang aku videografer, jadi nggak harus kedepannya wajib videografer. Jadi karena dilihat juga lapangan kerja semakin sempit, jadi dan kita harus berpikir logis juga ya. Jadi kan ya kita ujung-ujungnya butuh uang untuk hidup. Jadi mau kerja apapun yang penting halal masuk. Kan yang namanya kerja itu juga bisa dipelajari juga ilmunya. Sebagai contoh aku humas, apakah harus humas? Kan enggak juga. Ini aku videografer, awalnya juga nggak bisa, belajar bisa akhirnya. Jadi fleksibilitas sih. Aku pernah ngerasain bekerja, melakukan sebuah pekerjaan yang benar-benar bukan aku banget gitu. Kayak aku kan gak suka di depan layar atau yang teknis gitu. Misal kayak mungkin yang apalagi ngeprogram kayak gitu kan. Nah itu tuh bener-bener kayak penuh tekanan banget. Jadi menurut aku minimal yang linear sama yang kita bisa atau kita rasa suka gitu loh. Gitu sih paling, walaupun emang sekarang kan cari kerja kan susah kan. Jadi ambil aja kesempatan yang ada. Tapi minimal yang kita rasa iyalah di situ, jangan memaksakan yang bener-bener gak bisa. Takutnya nanti stres, penuh tekanan gitu sih. Pada sesi ini, para talent akan menentukan pilihannya dengan mata tertutup. Talent akan mengangkat tangan kanan jika setuju dan mengangkat tangan kiri jika tidak setuju dengan pernyataan yang disampaikan. Setuju atau tidak setuju sih kalau ikut organisasi saat berkuliah itu penting untuk menunjang karir? Angkat tangan kanan kalau setuju, angkat tangan kiri kalau setuju. 3, 2, 1. Magang itu kan sebelum kerja. Nah menurutku di organisasi atau hal-hal kegiatan kayak gitu tuh bisa bekal di sebelum magang gitu. Jadi untuk dasar misalkan kita buat koordinasi sama orang, ngomong sama orang dan lain sebagainya itu bisa lewat situ dulu, karena kan tadi konteksnya adalah penunjang karir ya, bukan penentu karir dan lain sebagainya ya kayak gitu sih. Ketika kita berorganisasi, tentunya kita menghadapi berbagai macam orang dengan karakternya. Gampang buat adaptasi ke depannya gitu. Bahkan aku yang introvert aja itu juga karena organisasi itu jadi ya cukup memperbaiki public speakingku lah, daripada yang sebelumnya kayak cuma diem aja gitu. Tapi dengan pengalaman ya itu penting banget sih organisasi. Pekerjaan menurut aku tuh pasti ada kerja tim di situ, dimana kita tuh kerja bukan cuma tentang kerja aja, tapi gimana kita bisa problem solving, gimana kita bisa tetap profesional walaupun kita nggak suka sama atau tidak sejalan dengan kepribadiannya mereka gitu kan. Kalau untuk penentu karir itu menurutku nggak cocok sih, maksudnya nggak selalu ya, karena tergantung organisasinya apa yang kamu masukin juga itu penting. Terus lebih ke arah, kalau aku lebih ke arah ini lagi apa, kan kalau di organisasi atau sebuah instansi kan ada kayak tingkatannya tuh, bos bla 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 bla, struktur organisasinya. Aku tuh sebenarnya kurang suka sama kayak gitu. Jadi aku lebih kayak ke arah yang ya kita jadi bentuknya komunitas di mana punya sebuah ide atau mimpi yang sama. Yaudah kita buat, ayo join, bergerak bersama tanpa memandang kayak status, oh kamu lebih duluan terjun, kamu baru, kamu apa gitu. Jadi lebih ke arah kita semua sama, punya mimpi yang sama, kita berjuang bersama gitu. Dari pengalaman aku mengikuti organisasi itu banyak sekali hal yang dipelajari, seperti bagaimana kita berkomunikasi dengan orang, manajemen waktu, habis itu juga organisasi itu ngasih kita banyak relasi, dan selain itu perusahaan itu juga kadang melihat, walaupun ada yang enggak juga, tapi ada juga yang melihat pengalaman kita di organisasi itu juga. Balik lagi memang tergantung organisasinya itu. Kalau memang organisasinya produktif ya itu akan menunjang. Tapi kalau enggak ya bukannya itu malah justru menyibukkan kita pada sesuatu yang sebenarnya itu nggak terlalu relate dan nggak terlalu penting kayak gitu. Setuju atau tidak setuju memiliki plan atau career path itu penting? Silakan 3, 2, 1. Waduh. Kompak ya guys.
Luar biasa. Kali ini Akhirnya. oh iya dah. Iya sih. Sebenarnya kalau misalkan karir path itu ya penting banget, tapi walaupun nanti endingnya gimana kan kita nggak tahu. Nah itu tuh juga jadi salah satu acuan kita juga gitu loh. Misalkan kita udah punya A nih, kita bisa breakdown ke bawah kira-kira kita harus apa, dan kita sekarang udah ada di titik apa gitu kan. Nah nanti tuh kita tahu berarti habis ini kita harus kemana, habis ini kita harus gimana, dan itu kita bisa membreakdown lagi kira-kira plan A atau plan B, plan C selanjutnya. Kira-kira misalkan sampai sini, aduh kayaknya nggak bisa deh, kita punya plan yang lainnya. Dengan membuat career path kan membantu kita untuk lebih menata tentang persiapan masa depan juga. Jadi terlepas dari apapun hasilnya ke depan, tetap itu penting karena bisa membantu kita punya backup plan juga ke depan menghadapinya seperti apa. Jadi lebih siap dan lebih prepare. Dan dari konsep law of attraction pun itu sesuatu akan terjadi kalau kita tuh tulis atau kita yakini kalau itu bakal terjadi. Dan menurutku konsep dari career path atau plan itu bagus banget buat kita di masa depannya nanti. Harus banget sih bener-bener punya goals biar kalian tuh lari tapi tuh terarah. Kalau nggak punya kan kayak kita lari aja tapi capek, padahal kita nggak tahu arahnya mau kemana, berarti capek doang dong, nggak nyampe ke tujuan gitu sih. Setuju atau tidak setuju jika seseorang memulai karir di luar negeri itu akan sulit buat kembali ke Indonesia? 3, 2, 1. Dan buka mas. Gantian nih. Belajar dari seorang tokoh yaitu Pak B.J. Habibie. Beliau juga pernah bekerja di luar negeri, tapi beliau juga akhirnya balik ke negara tercintanya. Jadi meskipun kita ya bekerja jauh di sana, mungkin aja nih lebih baik, kayak dapat banyak fasilitas dan keinginan yang diinginkan mungkin bisa tercapai kalau ada di tempat tersebut. Tapi menurutku kalau adanya rasa cinta kepada negaranya sendiri itu pasti akan kembali gitu kan. Kalau di sana bisa aja nih kayak belajarnya di sana juga, cari pengalamannya di sana, tapi nanti balik lagi ke negaranya buat adopsi nih beberapa hal yang emang baik di sana dan bisa diterapin di negaranya sendiri gitu sih. Tapi di sini kita realistis aja, nggak semuanya itu misal kembali terus jadi menteri, jadi presiden, jadi apa. Ada juga yang kembali justru dia malah tidak dihargai di negaranya sendiri dan malah fasilitas atau hal-hal yang dia dapatkan lebih di negara tetangga itu nggak dia dapetin di negaranya sendiri. Jadi that's why alasannya. Kebanyakan mungkin akan berpikir bahwa karir di luar negeri itu lebih enak karena selain dari gajinya yang besar, fasilitasnya juga lebih bagus. Selain itu, benar katanya si Adis, kalaupun pulang ke Indonesia belum tentu kita akan jadi lebih baik gitu. Jadi kita realistis saja ya kalau menurutku. Kalau memang bisa di sana, ya mungkin mumpung masih waktunya kita cari, kita gali sebanyak-banyaknya. Jadi ketika kita pulang ke negara kita dapat ilmu yang memang banyak dan bisa syukur-syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya saudaraku sendiri kayak gitu-gitu, kalau dilihat-lihat makin lama dia makin betah di sana dan kayak gak mau pulang-pulang gitu loh. Jadi balik lagi ke tekad dan niat yang kuat sih. Kalau misalkan dia emang punya tekad dan niat untuk menjunjung negara atau dan lain sebagainya, nasionalisnya tinggi, ya mungkin dia bakal balik cepat. Dia rasa cukup, dia rasa bisa membangun Indonesia yang lebih baik, dia bakal balik. Tapi kalau kita berpikir realistis ke depannya tentang fasilitas dan sebagainya, ya mungkin bakal tetap di sana lebih lama sih. Sebenarnya boleh nggak sih ditanya sini? Ayo. Tapi sebenarnya gini, kalau aku lihat ya sebenarnya ada dua hal yang mendorong itu. Yang pertama nasionalisme, yang kedua adalah kesejahteraan. Jadi kalau jujur aja kalau misalkan kita bicara soal nasionalisme, tentunya dia akan balik gitu loh untuk mengembangkan negaranya sendiri, ekonomi di negara sendiri. Tapi kita dihadapkan dengan satu titik di mana Indonesia ini kesejahteraannya itu belum mampu untuk berkompetisi dengan pekerjaan di tempat lain kayak gitu, dan benar-benar jadi poin sulit ya, karena kalau misalkan aku sendiri ketika harus berkarir di luar negeri, aku tuh keluarga aku tuh basicnya di Indonesia, jadi mau gimana ya akhirnya akan lebih nyaman ketika balik dan bekerja sama keluarga kayak gitu ya gitu ya. Ya emang mungkin balik sih, cuma lama. Iya. Entah dia hanya menghabiskan hari tua doang gitu. Bisa. Iya kan, cuma kerjain di sana dulu.